Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 2013-0008. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang protein, di mana cakupan daripada protein ini ada definisi protein, ada makromolekul protein, ada pembentukan ikatan peptida dan penggolongan protein, yang keempat keunikan protein, kemudian ada sumber protein, dan reaksi-reaksi khas protein. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dikatakan dengan protein. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam amino dan merupakan komponen penting dan utama sel hewan dan sel manusia. Protein adalah bagian dari semua sel hidup yang merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh protein, separuhnya ada dalam otot, 1/5 ada dalam tulang dan tulang rawan, 10 ada dalam kulit, dan selebihnya ada dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler dan sebagainya adalah protein. Protein yang dibentuk dengan hanya menggunakan satu polipeptida dinamakan sebagai protein monomerik, dan yang dibentuk oleh beberapa polipeptida. Contohnya hemoglobin. Hemoglobin pula dikenal sebagai protein multimerik. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim, dan jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanisme, seperti protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Kemudian makromolekul protein. Protein dikatakan sebagai makromolekul karena protein memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya protein memiliki bobot molekul yang berkisar antara 5.000 lebih dari 1 juta. Itu protein tergolong ke dalam suatu makromolekul. Yang kedua, senyawa kimia protein tersusun dari komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida sebagai submakromolekul, asam amino sebagai unit molekul, dan sebagai komponen unsur kimia protein yang terdiri dari beberapa unsur seperti C, H, O, N, S, P, Fe, Cu, Jn, dan I. Dan yang ketiga, tubuh manusia diperkirakan mengandung 100.000 jenis protein yang masing-masing mempunyai fungsi fisiologi sendiri-sendiri. Dan karakteristik yang keempat, protein mempunyai massa molar yang tinggi, mulai dari sekitar 5.000 gram sampai 1 kali 10 min 7 gram min 16. Protein disusun oleh 20 asam amino, di mana proteinnya insulin sapi, bobot molekulnya 5.700, jumlah rantainya 2. Dan mioglobin atau jantung kuda, bobot molekulnya sebesar 6.900, jumlah rantainya sebanyak 1. Dan insulin sapi, bobot molekulnya 5.700 dan jumlah rantainya ada 2. Dan hemoglobin atau manusia, bobot molekulnya 64.500 dan jumlah rantainya 4. Kemudian heksokinase atau ragi, bobot molekulnya 102.000 dan jumlah rantainya 2. Kemudian virus mozaik tembakau, bobot molekulnya 40.000
dan jumlah rantainya 2130. Dan pembentukan ikatan peptida dan penggolongan protein. Di sini skema penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Ada protein, enzim, protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, protein pengatur, protein lainnya. Itu merupakan daripada skema penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Kemudian, protein juga dapat digolongkan berdasarkan bentuk dan proses pembentukan serta sifat fisiknya. Terdapat 4 struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan struktur kuartener. Di sini ada juga keunikan daripada protein. Yang pertama, protein dapat dianalogikan sebagai suatu kalimat dan asam amino merupakan alfabet yang menyusun kalimat tersebut. Yang kedua, masing-masing protein memiliki jumlah dan urutan asam amino yang khas membentuk struktur 3 dimensi dan fungsinya biologinya. Dan keunikan protein yang ketiga, protein berperan sebagai enzim. Yang keempat, protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Dan sumber daripada protein yaitu protein dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dapat berasal dari hewani maupun nabati. Protein yang berasal dari hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, susu, dan lainnya. Dan protein yang berasal dari nabati, contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lainnya. Reaksi khas protein di sini ada 3. Yang pertama, reaksi Milon. Yang kedua, reaksi xanthoprotein. Yang ketiga, reaksi Sakaguchi. Cukup sekian penjelasan saya kali ini dengan judul protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.